Halo Sobis, selamat datang kembali di channel YouTube Intibis barengan sama Jas Permana sekarang ini. Dan seperti biasa dong, kalau misalnya ketemuan sama Jas Permana sekarang ini pasti bakal ada obrolan-obrolan yang menarik banget. Semuanya seputaran tentang kamu yang misalnya sekarang ini kalau misalnya punya passion di bisnis UMKM. Nah, sekarang ini yang bakal Jas ajak ngobrol adalah salah satu figur yang menarik juga, karena ini udah banyak banget juga hal-hal yang Jas sempat denger juga dari dia gitu. Nah ini bakal Jas coba ceritain sedikit aja ya. Berdiri sejak 2012 dari usaha kecil memanfaatkan sumber daya yang dikelola oleh keluarga sebagai pedagang ikan basah, mengelola ikan bandeng menjadi olahan produk Bandeng Presto yang berhasil memasarkan hingga ke Malaysia tuh. Gokil nggak? Dan ini gokilnya juga ya, seluruh olahan dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan juga zero waste, seperti pengolahan sisa jeroan ikan yang dimanfaatkan menjadi pakan kucing, dan air bandeng sisa produksi dijadikan bumbu masakan seperti kecap asin, kecap manis, kaldu bubuk, dan sebagainya. Terus yang lebih kerennya lagi, ini juga telah mengikuti berbagai pameran dan mendapat penghargaan dari Dinas untuk Produk UMKM. Siapa lagi kalau bukan Bunda Ros Bandeng Presto. Dan sekarang ini di sebelahnya aja sudah ada Mbak Rosdiana. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah, terima kasih. Ini kalau misalnya sekarang ini di luar sebelum mungkin nanti bakal ngebahas soal Bandeng Presto dari Bunda Ros sendiri gitu. Sekarang ini kesibukannya apa aja nih kalau misalnya di luar-luarnya dari ngurusin Bandeng Presto Mbak? Jadi saya sendiri produksi Bandeng Presto tahun 2012. Dan kesibukannya sendiri dari tahun 2017 sendiri saya sudah menjadi pembimbing untuk mahasiswa mengenai UMKM. Oh, oke. Jadi terutama untuk adik-adik kelas ya. Iya. Terus saya sendiri diminta sama dinas untuk turun di kecamatan dan kelurahan. Itu untuk mengenai pengolahan perikanan berhubungan dengan lele, yaitu buruan sae. Oh, Ya, oke. jadi pemanfaatan lele dibuat untuk menjadi produk-produk yang bisa menjual mulai value-nya ada. Oh, Ya, oke. jadi Iya. tidak hanya digoreng saja ya. Ternyata kayak bisa dibikin siomay dan dimsum. Betul. Itu dari 2017 dari UMKM saya akhirnya kesana Kesana juga. juga ya. Ternyata memang kalau misalnya dari dulu berarti sebenarnya sekarang ini passionnya banyak banget berhubungan dengan ikan berarti ya Betul, Mbak ya. betul, Nah ini betul. boleh diceritain gak sih dari awalnya sebelum akhirnya sekarang ini di tahun 2012 ya mendirikan Bunda Ros Bandeng Presto ini, di awal-awalnya sendiri memang ada ketertarikan dengan ikan ini sendiri munculnya dari mana sih? Apakah dari keluarga kah atau seperti apa? Dari kecil, dari keluarga yang jualan ikan basah dan terbiasa makan ikan. Iya. Oh terbiasa makan ikan. Emang nggak ada yang lain lagi gitu ya? Iya. Yang Jadi- disuka selain ikan gitu ya? Oh, tetap ada. Ada. Tapi kita udah dikenalkin olahan ikan. Hmm, Dan keluarga sendiri, kenapa brandingnya Bunda Ros? Betul. Itu bukan mengenalin akunya yang namanya Ros loh. Oh, Tapi oke. dari bundanya aku, bundanya Ros yang bikin resep Bandeng Presto. Jadi Oh, kalau mama gitu. udah bikin itu Bandeng Presto itu kita teh nunggu gitu kan. Padahal kita udah sering makan olahan ikan yang lain ya. Ya. Tapi kalau udah mama udah bikin Bandeng Presto itu, kita enak banget. Nah setelah di tahun 2008 nih, saya nggak setelah berkeluarga dan tidak kembali bekerja, stuck tuh. Akhirnya di keluarga ini backgroundnya jualan ikan basah. Terus saya bikinlah Bandeng Presto. Oke. Dan dengan memperhatikan yaitu Heeh. SWOT-nya ya. SWOT-nya, Ya, ya. siapa yang mau saya tiru dan amati. Karena pada saat tahun 2012 saya bikin Bandeng Presto itu sudah langsung sertifikasi. Langsung sertifikasi di saat itu. Halalnya, Oke. PIRT-nya. Lain di tahun 2015 produk sudah bisa diterima di Carrefour, Borma, dan Lotemat. Oke, jadi dari segi distribusinya juga udah lumayan luas juga ya di saat itu ya. Berpikirnya saya punya produksi, bukan hanya untuk produksi saja, tapi sudah punya cita-cita. Saya pengen punya pabrik dong. Gitu. Wah, iya. Harus dong, jangan nanggung ya. Jangan nanggung, saya pengen Iya. punya pabrik. Nanti seperti apa udah gambarannya udah pengen ke arah situ. Oh, oke. Jadi pesannya. Kenapa harus ke arah jadi harus punya pabrik dan segala macam? Karena kan biasanya sekarang ini mungkin banyak juga gitu ya yang berpikiran kayaknya kalau bikin bisnis gitu, yang penting kayaknya jualan aja deh gitu. Yang penting produksi ada gitu. Yang penting produk saya kejual segini per bulannya gitu. Nah, kenapa kalau dari Mbak Ros sendiri bertujuan seperti itu gitu? Setelah saya perdalam olahan ikan itu, jadi selain background saya juru kuliahnya di teknologi pangan. Iya.
itu ternyata dari bikin produksi aja ternyata sisa limbah kan nanti ya dari air bandengnya itu sendiri saya bikin untuk sauri yang tadi ada gambarannya. Betul. Terus bikin kaldu. Ternyata nilai value-nya masih banyak. Masih banyak ya. Terus jeroan ikannya saya bikin pakan kucing. Ternyata itu value-nya banyak. Iya. Kalau hanya saya ngambil saja berarti kan hanya menjual itu saja. Iya. Bahan Bandengnya bandengnya aja. saja. Tapi pada saat setelah kita perdalam lagi ternyata kalau dihitung-hitung lebih besar dari sisa produksinya. Oh, pemasukannya berarti ya lebih besar daripada air kuahnya ya. Kalau kita anggap beli bandeng 1 kilo 45.000. Betul. Itu kan sisa produksi sendiri kalau dari 20 kilo bandeng itu dari air bandengnya yang awalnya 16 liter itu menjadi 13 liter. Ya. Dari 13 liter saja itu kita ambil 3 liter itu sudah menjadi 12 botol. 12 botol Dari 3 liter. 3 liter. Oke. Nah, itu tanpa saya mengeluarkan modal. Modal. Nah, karena kita ambilnya ke sana ya. Iya. Tapi sah aja sih kalau yang sah aja. Nah, ini contohnya nih saya mau liatin. Nah, ini nih contohnya ya. Oke. Dan itu salah satunya yang dari saya cerita air bandengnya. Ini yang dari air kuahnya ya, olahannya ya. Dan ini jadinya seperti ini gitu. Nah, itu baru sauri ya, belum kecap asinnya. Oke, belum kecap asinnya. Kecap manisnya. Kecap manisnya. Yang rasa kaldu bandeng. Kita ngambil sasarannya ke siapa? Yang jualan batagor kan pasti pengennya kecap manisnya. Bau ikan juga, rasa ikan. Ya. Kita bikin juga dibikin kaldu bubuknya dari air bandengnya itu tanpa memakai daging bandeng. Wah. Ngelihatnya ke situ. Ini prosesnya sampai ke akhirnya bisa menemukan bahwa ini semua bisa diolah menjadi seperti ini tuh dari mana aja tuh awalnya? Judulnya dulu saya kan TA-nya susu kedelai instan. Jadi udah ada gambarannya nih. Ini air bandeng dibuat instan. Wow, oke. Karena awalnya paham sama bahan-bahannya juga berarti ya, kandungan-kandungannya judul ya. TA-nya tuh seperti itu gitu. Terus saya gali lagi ternyata waktu saya kuliah sendiri dulu, Masya Allah saya sampai kaget mungkin judul TA saya seperti ini mungkin mau dikembangkan ke produk saya mungkin itu. Iya, gitu jadi kan. sudah tertulis dari dulu ya sebenarnya ya. Oke, bahwa ini semua akan jadi seperti ini seperti sekarang gitu ya. Yang tanpa ya gitu. Saya di sisi lain saya bangganya itu ya. Ternyata kita lulusan kuliah dan kita diperdalam di UMKM ya dengan fokus dan dengan kita bangga loh menunjukkan produk kita dan disakut-sakutan dengan kuliah kita itu ternyata nyambung semua. Nah, orang yang biasanya menutup sendiri itu yang saya stucknya di sini ya sesuai dengan pikiran. Kalau saya enggak, maju aja. Ternyata banyak banget. Iya, karena soalnya paham soal pengetahuan teoritis tahu, soal lapangan juga tahu juga, jadinya seimbang ya. Nah, dari sisa dan dari zero waste ini, saya tuh malah diminta sama Kabupaten Cirebon. Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik, di sana itu banyak teman-teman yang olahan ikan, tapi mereka tidak tahu ternyata sisa produksinya itu masih bisa diolah. Iya. Akhirnya kemarin saya tuh bawa prakteknya dengan airnya dan jorannya saya praktek di depan ibu-ibu. Masya Allah ibu-ibunya pada, ternyata bisa ya. Bisa berarti begini sampai ada karena pengeringannya kita pakai sinar matahari itu sudah kering tuh mereka bawa pulang ke rumah. Dibuktikan sama kucingnya. Saya bawa bener enggak ini pakan kucing. Terus dia videoin. Situ alhamdulillah. Dari situ saya seneng banget ya ternyata pada saat pelatihan kemarin ada yang bikin abon ayam, si air kaldunya saya tidak akan buang. Saya mau dibikin royco kaldu ayam dan dia fotoin dong dia di IG kan di Facebook kan saya bangga di situ ternyata Masya Allah dari sebuah saya sharing selain punya sendiri dan sharing ternyata mereka ada nilai tambahnya loh jangan dibuang loh ini ternyata proteinnya dan tinggi dan bisa diproduksi gitu kan gitu.
Ternyata awalnya adalah semangatnya memang dari ingin memanfaatkan si zero waste itu Si ya. zero Iya, yang waste. akhirnya semuanya diolah gitu ya. Iya. Oke, berarti nanti kalau misalnya ada pakan kucing yang dari jeroan bandeng juga berarti udah tahu ya munculnya dari mana ya kalau ada yang jualan orang ya. Benar. Nah, ini kalau dari tadi kan udah semuanya udah sempat diceritain ya bahwa backgroundnya dari mana, terus juga munculnya olahan-olahan seperti yang mungkin ini sekarang sampelnya Sobis bisa lihat sendiri gitu. Ini ada tantangannya tersendiri nggak sih untuk menjalani bisnis Bunda Ros Bandeng Presto ini? Banyak. Apa aja Jadi, tuh? kalau mau jadi UMKM ada motonya. Apa tuh motonya? Motonya gini. Kalau dari 100%, kalau mau jadi UMKM nih, 90% itu tidak enak. Oke. 10% enak. Jadi harus diyakini 90% tidak enak ya? Apa sebut 90% itu? Ternyata apa? Bahan baku, Ya, modal sendiri, modal iya. hak sertifikasinya. Betul. Banyak Banyak banget. sekali hak merek dan yang lain. Bagaimana setelah produk jadi kita bisa memasarkan kemana? Iya kan? itu juga Kalau bikin kita bisa banyak ya. Iya. Tapi setelah kita jadi, kita harus masarin kemana. Nah itu tantangannya, semua orang bisa bikin produk. Iya. Jadi kalau kita bilang tuh 90% kuat menjadi UMKM di sana dan mempelajarinya apa saja tahapan untuk menjadi strategi menjadi UMKM. 10% itu baru enaknya. Karena apa? Kita nerima bayaran. Bayaran 10%. Ya 10% itu hanya pembayarnya. Iya. Ternyata untuk mencapai mendapatkan 10%, 10% itu menjadi 100% itu harus kuat di 90%. 90%. Iya. Nah, kalau dari Mbak Ros sendiri untuk melewati 90% itu seperti apa nih sekarang sejauh ini Dari tahun perjalanannya? 2012 itu harus mengenalkan namanya Bandeng Presto yang pertama dijual sudah dengan kemasan. Iya. Harus bersaing dengan yang namanya produk yang jualan di pasar. Dia? Boleh kasih gambaran namanya pindang ya? Iya. Pindang Presto. Kalau di sini saya menekankannya Bandeng Presto. Jadi kalau Bandeng Presto sendiri dimasaknya pakai panci Presto. Jadi dipasak panci Presto itu saya sendiri sudah 4 jam. Iya. 4 jam jadi durinya lunak. Dan ada proses berlanjutnya yang ada proses pengeringan sehingga bisa divakum. Nah kalau yang di luar sana itu hanya digodok saja tanpa ada proses yang lain. Oke. Harganya lebih murah. Lebih murah. Sedangkan saya sendiri pertama awal itu harganya sudah ke segmen mana saya jual. Jadi pada saat punya produksi pun kita harus memperhatikan segmen siapakah saya harus berjualannya. Saya mau menebak segmen mana. Ternyata saya menengah dan menengah ke atas. Oke. Nah, jadi itu harus mengenalkan itu baik dari harga. Dan keduanya lagi itu kita ini harus keunggulan kita apa sih? Iya. Kan kalau yang dipindang harganya sekian enak juga, ngapain Harus istilahnya beli yang mahal, harga segini, iya. gitu kan. Ternyata saya harus menceritakan marketingnya di sini. Jadi pada saat membeli produk itu kita sebenarnya bukan hanya untuk menjual, tapi mengenalkan branding. Orang mau membeli produk kita sendiri itu kan sebenarnya menggambarkan siapa sih Bandeng Presto ini dan siapa yang produksinya. Jadi kita ngenalinnya bahan bakunya, prosesnya. Ternyata orang-orang tuh kan seneng diceritakan bahan bakunya dari mana loh, prosesnya seperti ini loh. Dan sedikit ada bonus nih saurinya seperti apa gitu. ya. Jadi akhirnya karena pendekatan lama-lama dari diskusi dan info-info ke teman seperti itu bisa bertahan ya. Seperti itu. Ya, jadi 90%-nya itu kurang lebih banyaknya mengedukasi ulang, mempromosikan. Nah, itu buat aku ya, penilaian nggak tahu nanti di luaran ternyata 75% atau mau nggak tahu, tapi buat aku tuh harus kuat tuh di 90%. Di 90% itu ya. Makanya itu berarti berjalannya selama kurang lebih berarti sekarang hampir 11 tahun ya. 11 tahun ya udah ya. Di 2023 ini pernah tuh saya ngalamin bazar, di sebelahnya saya Bandeng Presto, sebelahnya tukang pindang tuh. Orang hanya nanya aja ke dusnya, harganya berapa waktu itu di tahun 2015 harganya masih 25. 25 terus orang diam. Terus mundur aja. Antrinya yang dibeli pindang ya. Oh yang di sebelahnya ya. Iya. Oh iya tangan banget. Itu kalau nggak kuat-kuat mental banget, aduh. Langsung down pasti. Down itu ya kenapa saya dibilang itu 90% karena pengalamannya itu. Gitu. Oh ternyata di luaran sana belum tentu enak saja, ternyata persaingan harga, persaingan sebelumnya itu kemasannya dan yang lainnya kan gitu kan, taunya orang pindang tuh sekian dan nggak usah dikemas pun
pakai kemasan apa adanya sudah bisa Sudah bisa, menjual. iya. Dan itu tuh si yang jualannya itu bolak-balik loh, bawa produk lagi. Makanya gini, kalau mau wirausaha waktu itu kan berpikirnya kita berpikirnya keuntungan dulu Keuntungan nih. dulu, Saya iya. produksi 100.000 harus bisa menjadi 200.000. Wah, Iya. jauh deh. Maksudnya berpikirnya kita boleh ke situ. Tapi kuatkan lagi di 90% itu. Pada saat produk kita tidak kejual, ke siapa kita Harus menjual, ya. bisa menjual, dipromokannya lagi. Berarti lingkungan saya bandengnya di lingkungan ini nih cocoknya. Oke. Ya seperti kayak tanaman kan, ada yang suhu dingin, suhu panas, kita bisa tumbuhnya Di mana? Iya. Gitu. Begitu. Sehingga pada akhirnya 90% itu juga mungkin termasuk dari menentukan marketnya di mana aja yang Iya. harus menemukannya ya. Dan Iya, hingga betul. akhirnya sekarang ini setelah 11 tahun ini bisa sampai pemasaran tuh sampai ke Malaysia ya. Betul, Berarti betul. sekarang ini tadi juga sudah sempat dibahas di awal. Itu gimana caranya bisa sampai ke sana tuh? Jadi karena saya kan sudah dibina sama dinas dan pernah basar diundang sama Kementerian Perindustrian Iya. tahun 2018 dapat undangan. Saya di ISBCD itu di Tangerang, basar di sana. Dan pas saat basar 2018 itu di bulan Oktober. Ternyata stand saya didatangin dari Malaysia, dari Kedah. Dia penasaran, apa itu bandeng presto? Saya menjelaskan. Jadi bandeng presto dimasak dengan panci presto. Boleh saya coba? Maksa sekali waktu itu. Saya nggak bawa penggorengan, Iya. tapi sebelah ada yang bawa goreng. Gorengin dong, saya bandeng prestonya 2. Terus dia panggil temannya, cobain dong bandeng prestonya. Dia tester. Boleh saya minta brosur segini? Bilang Oke, gitu. iya. Oke, saya kasih dia. Saya mau pesan bandengnya 25 dus. Saya seneng banget Iya, dong. iya. Dia bagiin dong. Ternyata dia bawa karyawannya. Heeh. Bu, ini kartu namanya. Saya boleh dan kartu namanya sekian saya boleh. Dan di bulan Desember 2018 Iya. saya dapat telepon dari KJRI Penang. Waktu itu komjennya Pak Iwansa. Telepon sama saya. Iya. Bu, bandeng presonya sudah dicobain sama orang Malaysia. Ibu mau bazar nggak di sana di Penang? Pak, kalau saya nggak ibu nggak ke sana, yang pentingnya ibu bandeng kirim ke sana. Akhirnya saya diskusi dengan keluarga, dengan suami terutama. Ya udah, kita akhirnya pergi di bulan Maret 2019. Ternyata yang mengundang adalah KJRI Penang. Ternyata untuk kenegaraan ya. Iya. Kita presentasi produknya dan menjelaskan zero waste. Masya Allah itu ibu bisa kami kirim 10.000 dus. Satunya lagi ibu bisa kirim kami 10. Masya Allah sampai seperti itunya kan. Iya, iya, iya. Dan berpikir saya hanya UMKM gitu ya. Ternyata kalau UMKM kita diseriuskan atau sesuatu profesi apapun gitu kita seriuskan dan kita bangga nih di posisi ini. Akhirnya itu yang kita tidak sangka itu permintaannya dari Malaysia sampai seperti Sampai itu. seperti itu. Oke. Dan kemarin di pandemi 2020 saya ingat banget di bulan Februari kita maksudnya bukan berhenti bekerja samanya, nanti setelah lihat keadaan kita kirim lagi. Seperti itu. Sampai begini, kebanggaan lagi nih. Ibu mau buka pabrik nggak di Malaysia? Sampai Ditanya gitu ya. Waduh, iya. Ibu mau buka pabrik nggak di Malaysia? Jadi orang Malaysia tertarik karena nanti dari zero waste-nya itu akan dibikin turunan berikutnya. Bu bikin pabrik di sana. Saya berpikir ulang, lebih baik saya produk ini diambil dari Indonesia. Saya ingin menunjukkan Bunda Ros Bandeng Presto itu dari Indonesia. Ya, jadi ada kebanggaan di mana kalaupun orang Malaysia mengambil bandeng presto tanpa kemasan, itu saya ada made in Bandung. Ya, jadi seperti itu. Ada pride-nya di situ Pride-nya ya di situ. sebagai ini dari Ya, Indonesia ya, nih. karena saya kembali lagi ada branding ya di situ. Betul. Jadi kalau produk itu saya melihat tuh branding tuh harus punya. Karena mau nunjukin identitas produk kita loh. Karena di luaran sana banyak lah jualan bandeng. Betul. Jualan bakso. Tapi kan setelah itu kan namanya siapa sih? Namanya siapa? Kok bisa kalau itu kalau produknya bagus, jaga kualitas dan enak kan branding juga ikut naik. Nah, itu kalau branding yang nggak bisa jaga ya itu kan berarti ada penurunan. Ada penurunan di situ. Karena ingin punya branding itulah kita harus jaga kualitas produknya tuh. Betul. Di situ. Iya. Nah, makanya ini ngomongin soal branding juga ini wah niat banget ya dari semua packagingnya ya luar biasa loh. Ini berarti yang kalau misal di Malaysia juga packagingnya sama seperti ini juga berarti. Kalau pengiriman awal masih packaging ini. Ya. Kalau pengiriman sampai ke 4 ke 5 mereka pengen kemasan mereka sendiri. Karena yang mengambil itu Kedah dan Penang. Kalau yang Kedah itu kemasannya mereka
beda sendiri. Oke. Kalau Pineng masih pakai kemasan ini. Oh, Kita oke. Berarti ini yang sekarang sudah berjalan di sana udah pakai packaging sendiri berarti di sana packaging ya. sendiri. Oke, kalau gitu. Nah, ini memang cocok banget ya, misalnya sekarang ini juga ada yang spesialnya adalah ngomongin soal pemasaran juga, mungkin kalau misalnya kasusnya Mbak Ros bisa sampai ke Malaysia gitu ya. Ini buat showbiz juga gitu. Misalnya sekarang ini kalau misalnya pengen juga gitu untuk pemasarannya bisa lebih ke mana segala macam gitu. Ini pas banget ngomongin soal Indiebis yang hadir dengan tujuan memberikan akses internet yang cepat dan andal kepada usaha kecil menengah atau UKM. Dengan menggunakan layanan Indiebis, UKM dapat menikmati koneksi internet yang stabil dan berkualitas untuk mendukung aktivitas bisnis para UKM. Nah, ini ngomongin soal Indiebis juga. Indiebis ini punya produk namanya adalah OCA atau Omni Communication Assistant. Ini merupakan salah satu platform inkubasi bisnis yang dimiliki Telkom Indonesia, dan fokus OCA adalah mengembangkan solusi omni komunikasi yang dapat melakukan blast pesan melalui telepon, email, SMS, dan dalam skala banyak dengan dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau misalnya ngomongin soal pemasaran, tuh Indiebis dan juga OCA-nya cocok banget gitu ya. Biar siapa tahu kamu bisa kayak Mbak Ros juga dong sekarang ini ya. Kita balik lagi ngomongin soal tadi kan sempat dibahas juga ya soal Indiebis dan OCA juga gitu. Kalau misalnya untuk Mbak Ros sendiri dengan perjalanannya bersama Bunda Ros sekarang ini gitu ya. Penting gak sih platform digital gitu kayak media sosial dan juga banyak lah ya sekarang ini kayak TikTok, Instagram segala macam. Besar nggak andilnya ke dalam sebuah bisnis Besar UMKM gitu? banget. Iya. Besar sekali saya rasain, terutama waktu di zaman pandemi. Oh pasti ya, Pastinya nggak di bisa situ. keluar, nggak bisa Saya kemana-mana ya. sendiri kenapa menggunakan teknologi itu di tahun 2017 sudah punya web sendiri. Di tahun 2017 udah punya web sendiri. Web sendiri. Oke. Jadi saya sudah mengenal pentingnya berjualan dengan media sosial itu kena sekali. Oke. Karena gini, belum tentu UKM itu punya toko ya. Ya. Belum punya toko, tapi setelah punya media sosial, kegangguan orang mau nyari. Gitu kan. Sekarang ada pengiriman yang secara ini kan, pengirimannya kita dimudahkan, dibantu dengan pengiriman, teknologinya. Sampai punya kerasa banget pada yang saya tadi awal ceritakan itu di masa pandemi, yang harusnya kita penurunan, Masya Allah saya bisa jualannya sedikit agak meningkat sekali, ya sebenarnya tidak signifikan sekali, karena itu ternyata orang nggak mau keluar, maunya dikirim baik dari bandeng dan produk yang lainnya. Jadi saya ini kita variasi kan, tidak hanya satu produk ini saja, kita ngenalin ke produk yang lainnya waktu itu. Jadi bisa dibilang stabil dan justru malah jadi ada peningkatan juga di masa pandemi gitu ya. Dan mulainya dari tahun 2017 sebelum itu semua gitu. Nah ini kalau misalnya ngomongin dari impactnya sendiri, berarti kan start dari 2012 terus juga 2017 baru bikin web gitu ya. Itu impactnya begitu ketika sudah bikin website itu langsung seperti apa tuh saat itu? Gini, karena punya web orang kan lebih percaya. Oh iya betul. Di mana alamatnya terpercaya. Sampai orang Malaysia, orang Singapura itu melihat web saya hanya untuk dari beli bandeng. Dan datang berkunjung ke pabrik, maksudnya ke tempat produksi saya. Di sini ada yang jualan bandeng presto, mereka ngelihatnya di web. Dari web, oke. Masya Allah, saya sampai orang Malaysia itu ngomongnya, orang Singapurnya sampai ada gayanya yang saya mau beli sekian. Dan dari negara Singapura atau Malaysia juga dari, ya itu impactnya web saya kerasa sekali di situ. Dan Instagram yang lainnya sekarang lagi rame ini TikTok kayak gitu ya. Tapi itu salah satu media apapun. Itu untuk sebagai kita yang punya produk dan UMKM atau dalam berusaha itu sangat berguna sekali. Membantu banget lah ya sekarang ini berarti bisa dibilang ya. Tapi kalau misalnya tadi kan kita ngebahas soal strategi pemasaran mungkin di sosial media gitu ya. Kalau dari Mbak Ros sendiri gitu, selama sekarang ini berjalan bersama dengan Bunda Ros, strategi pemasaran untuk mempertahankan si brandnya sendiri itu apa aja sih sekarang ini? Selain saya jualannya online dan offline, saya sendiri kan menjadi binaan dinas ya. Jadi bisa sharing di sini. Bunda Ros ini memasarkannya lewat seperti ini nih, salah satu bagian dari sekarang juga ya. Promosi. Iya betul. Pada saat datang saya dengan di bagian dinas dibawakan, datang ke kelurahan kecamatan memberikan pelatihan, itu dengan branding juga. Iya betul. Saya bawa rak, saya mengenalkan, saya Rostanti, saya bikin
Bandeng Presto. Jadi orang boleh saya pesen lewat nanti bisa diantar, bisa. Bisa, iya. Itu secara offline-nya. Dan online itu seperti tadi itu. Dan saya sendiri suka ngikutin basar ya, dari dinas-dinas, tidak langsung kan orang yang tidak mengenal juga kan, oh ternyata ada yang jualan bandeng presto di Kota Di Bandung. Kota Bandung ya, yang selama ini identiknya sama kota lain ya kan. Iya. Gitu. Jadi mungkin karena dari Mbak Rosa juga betul-betul ya aktif lah ya, Ya, ikut bazar, ikut ini segala macam, dan akhirnya membawa si brandnya ini Branding. kemana-mana Jadi gitu. istilahnya kalau kita punya produk itu selalu bawalah istilahnya. Kalau kita mungkin di tas KTP ya, itu kita Yeah. nambah bawa produk. Kita mau punya produk. Nambah produk, ya. iya. Ini loh aku jualan ini loh. Iya, Minimal kartu nama. Itu sedikit-sedikit. Siapa sih kita? Jadi Iya. sudah tidak mengenal Rosnya lagi. Yang kita kenalkannya adalah ini. Bunda Ros ini ya udah sekarang ya. Berarti di awal-awal juga sama pernah kayak gitu ya, gerilya gitu ya, door to door ke door to orang ke door. orang Di gitu mana ya. gini? Karena saya bisa bicara pengalaman nih, terutama untuk adik-adik mahasiswa atau yang mau nanti ngambil jurusan, mau mengambil menjadi UMKM. Itu ada di masa di mana oh ternyata lulusan S1 kok bukannya kerja malah jadi Iya, UMKM ya. atau menjadi pedangap, kok tidak sesuai jalurnya selurus itu gitu ya. Ternyata saya sendiri setelah mencoba punya produk, masya Allah, saya kenapa saya bisa begini? Di tahun 2015 saya diundang ke panggung menjadi WUB terbaik. Dari mana? Dari Bandeng Presto. Oke. Saya diundang ke Malaysia. Dari mana? Bandeng Presto. Iya. Dan pada saat pertama kita jualan itu sebenarnya kita malu banget loh. Kita biasa dulu pernah kerja. Iya. Terus akhirnya kita punya produk terus ngenalin kita bikin, belum lagi bandengnya begini gitu kan, kita kan nggak siap mentalnya kan di situ Karena ya. di situ ya. Ternyata kita laluin itu teh tahap demi tahap itu, yaitu saya bilang 90%-nya itu saya laluin. Ternyata teman-teman saya nih, angkatan saya, kita ngumpul dong, kita nanti ada pertemuan alumni, kamu nanti ngomong ya di depan teman-teman kita bagaimana cara menjadi UMKM. Terus saya bilang gak salah. Kenapa gua ya gitu ya? Beneran nih. Iya. Ya, kita harus usianya udah sekian dan saya bekerja di tahun sekian, saya sudah pengen punya usaha sendiri. Gimana sih? Gimana caranya? Dan artian saya dulu merasa, teman-teman yang sudah bekerja di posisi ini dengan gaji sekian, kayaknya kita tuh ada manusia ya, mungkin ya ada. Kok kita biasa banget gitu. ya. Ternyata kalau kita fokuskan lagi, kita banggakan lagi gitu yang apa kita lakukan dan bisa menunjukkan menjadi emas atau berlian, yang akhirnya orang kan melihat emas dan berlian gitu ya buat diri kita ya mungkin. Ternyata kamu minta dong, kamu sesuai lulusan, dibikin produknya gini, mau dong harus menjadi seperti ini, gimana caranya gitu. Jadi kita ngebahas tuh akhirnya membahas bagaimana menjadi punya produk iya. Gimana baik, tidak harus bandeng saja ya waktu itu. Strateginya harus apa saja. Dalam artinya saya berpikir, ya Allah, saya ada titik bangga dengan saya. Maksudnya bangga untuk buat diri sendiri. Yang saya jalani berarti memang sudah Allah udah, saya tidak bekerja lagi tuh mungkin ini jalannya. Ya gitu karena ya. kita menganggapnya ini yang kita bilang terbaik. Itu. Ya itu, pengalamannya itu. Iya ya. Berarti bisa dibilang untuk perjalanan Mbak Ros bersama dengan Bunda Ros Bandeng Presto ini sekarang ini ya dari 100%, 90% itu sekarang sudah bisa dibilang terlewati belum? Terlewati dong. Terlewati ya, 10%-nya udah ya. Gini, jadi kalian gini, dari tahun 2016 saya sendiri adik-adik kelas saya pada datang ke tempat produksi saya di mana mereka kerja praktik dan jurusan TM. Jadi saya kadang mereka tidak tahu bahwa setelah lulus itu saya harus menjadi sesuai ini loh. Yeah. Saya kasih gambaran. Ternyata kalau mengambil kewirausahaan, apapun yang hanya sebuah keripik atau apalah gitu, kita fokuskan gitu. Mereka kan kayak dapat angin. Oh iya ya, sampai bingung. Sampai ada orang tuanya pulang dari kerja praktek di rumah,
anak saya pengen modal punya pengusaha jadi kopi. Oh, ternyata ya Allah sampai seperti itu ya. Iya. Berarti kan mereka yang di luar sana tuh tidak tahu gambaran menjadi UMKM itu seperti apa gitu. Iya. Jadi masih taunya satu sudut ya. Satu sudut ya. Padahal di beberapa sudut itu kalau pasti ada yaitu ada kita harus bertahan di mana dan kuat di mana dan itu. Ya, ibaratnya mungkin kayak es di kutub utara gitu ya, yang kita lihat cuman permukaannya aja. Itu di bawahnya masih banyak lagi gitu ya. Kalau ngomongin soal terjun ke dalam bisnis UMKM gitu ya. Betul. Kalau dari Maru sendiri berarti ada pesan nggak yang bisa disampaikan mungkin? Banggalah dengan apa yang kita lakukan. Tunjukkanlah kita bisa shining dimanapun dan kita mampu dan bisa. Wah, luar biasa ya. Itu berdasarkan testimoni langsung dari sudah dilewati juga soalnya ya. Jadi kalau kita ngobrol ini saya berdasarkan praktek ya. Semua berdasarkan praktek Ya, jadi saya pengen sharing nih apa yang pernah saya rasakan, kendalanya, kekurangan dan kelebihannya. Saya pengen memberikan, ini ada batu loh, jangan dilewatin. Oke. Belok ke kiri. Belok ke kiri. Atau kalau udah kejedot jangan patah semangat, belok ke kiri lah sedikit-sedikit, meskipun masih liar kayaknya istilahnya. Ya. Jadi mungkin dengan saya bisa ngobrol gitu ya, dengan diskusi mengenai kewirausahaan ini sendiri, mungkin ilmunya saya mungkin ada di situ, meskipun secetek, tapi biarlah bisa menjadi berkembang di yang lainnya. Iya, gitu oke kan. kalau gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, dari Mbak Ros sendiri, untuk Bunda Ros Bandeng Presto ini sendiri, apa nih nextnya rencana-rencananya yang bakal dijalanin nih? Di luar dari mungkin bisnis Bandeng Prestonya yang berjalan, dan berbagai macam olahan lainnya. Apalagi nih nextnya? Nextnya banyak banget dari tahun 2012 itu udah kepikiran loh, Bandeng Presto. Ya, jadi gini, Bandeng Presto sendiri pengen punya tempat pelatihan. Tempat pelatihan. Bagaimana menjadi kita sharing. Jadi UMKM yang baik, bisa bukan baik apa ya? Gimana nih caranya trik kalau Trik untuk lebih bisa lebih disempurnakan. Betul. Iya. Itu saya sendiri sudah diajak sama dinas untuk datang ke tiap kelurahan dan kecamatan. Saya melihat sendiri bagaimana ibu-ibu yang punya produk ya. Oh ternyata sekarang udah banyak ya dinas ya yang membantu bagaimana cara menggali menjadi naik UMKM, naik kelas gitu kan. Terus jadi ada kepikiran tuh ke situ. Selain saya sendiri pengen punya pabrik dan gaya banget nih pabrik dan Punya toko, pabrik, tapi harus. ya, tapi harus, nggak apa-apa Mbak, flexing dikit boleh lah. Ternyata gini, kenapa saya punya pabrik tuh? Oh iya, ternyata dari pemanfaatan bandeng itu kan si air dan jeroannya itu ternyata memang untuk ke arah sana. Ke arah sana, iya. Bisa gitu. Bisa ya, berarti itu mungkin untuk nextnya ya, untuk perencanaan-perencanaannya. Perencanaannya. Di luar itu mungkin yang untuk mengarah kepada strategi untuk penjualannya seperti apa mungkin? Ya itu pakai platform lagi ya. Wah itu saya harus banget, dimana media-media itu sudah banyak. Nah itu sebenarnya media untuk saya jualan tuh, marketing tuh di situ. Di situ ya. Ya. Nah oke kalau gitu. Nah ini mungkin juga bisa dikasih tahu juga mungkin buat Sobi sekarang ini juga, kalau misalnya mau beli Bandeng Prestonya Mbak Ros ini sekarang ini bisa di mana aja? Kalau di ininya webnya sendiri Bunda Ros Bandeng Presto. Bunda Ros Bandeng Presto. Kalau di Facebooknya sendiri Jual Bandeng Kota Bandung. Jual Bandeng Kota Bandung. Iya. Oke, itu di Facebooknya. Iya, Kalau di Instagramnya? Instagramnya Jual Bandeng. Jual Bandeng Presto. Jual Bandeng Presto juga sama berarti kayak di Facebooknya ya. Nah, ya jadi kenapa harus begitu biar orang ngecek tuh langsung. Langsung ya. Jadi nggak usah pakai namanya apa, langsung aja Jual Bandeng Jual Bandeng di Presto Bandung gitu ya. Kalau misalnya di search keywordsnya tuh udah langsung muncul aja. Nanti langsung. ada alamat saya di situ. Langsung di sana ada ya berarti ya. Nah itu misalnya nih sekarang ini kalau misalnya Sobis langsung mau beli atau misalnya mau belanja juga langsung ya berarti ya ke situ aja ya, dicari ya. Kalau misalnya kayak gitu sekarang ini terima kasih banyak ya Mbak Ros ya. Wah ini sami-sami. Nah ini luar biasa banget, banyak banget pelajaran yang Jas sendiri ambil ya sekarang ini ya. Terutama mungkin juga buat kamu Sobis sekarang ini yang juga mau langsung terjun ke bisnis UMKM. Kalau gitu terima kasih banyak. Sami-sami hatur nuhun. Gak sabar pengen langsung nyobain bandengnya ya. Ini di sini bisa masak gak ya? Gak bisa ya di sini ya. Begitu Jas Pradana pamit, Mbak Ros juga pamit. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum.